Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan bahas saham IFII atau PT Indonesia Fiberboard Industry. Perusahaan ini bergerak di bidang olahan kayu ya, jadi mereka jualnya kebanyakan ekspor. Dalam negeri juga ada, cuma jumlahnya sedikit. Kita langsung aja ke poin-poin pentingnya ini. Kode sahamnya IFII, nama PT-nya Indonesia Fiberboard Industry, bisnis olahan kayu. Kepemilikan 51% oleh PT Andrindo Inti Perkasa. PT Andrindo Inti Perkasa ini isinya adalah keluarga Hartono. Ya, di sini ada 5,9% itu ada Heavy Hartono. 25%-nya dipegang oleh SMB Kensei.co.id, kemungkinan perusahaan Jepang ya. Nanti kalian cari sendiri di Google. Dari nama sih ketahuan nama Jepang ya. 18% dipegang oleh masyarakat. Ini artinya bagus, mereka ingin tetap mengendalikan perusahaan ini. Jadi mereka nggak sembarangan berbisnis ya. Oke, dari kasus hukum tidak ada yang penting ya. Kasus ini tidak berdampak pada bisnis IFII, jadi ada satu keluarga dari mereka yang tidak masuk ke dalam jajaran direksi dan komisaris. Saudara dalam keluarganya mereka lah ya. Jadi ada perebutan mantan istri dengan keluarganya mereka. Jadi sebenarnya ini tidak berdampak. Oke, dari sisi harga tertinggi di satu tahun terakhir ada di 330 di bulan Maret tahun ini ya. Pernah di harga tertinggi di sini nih, puncaknya di sini. Setelah menyampai puncak langsung dijual oleh pemegang barang terbesar mungkin ya, jadi jatuh lagi. Lalu di ATH-nya pernah terjadi di tahun 2019 setelah IPO ya. Harganya segini lalu terjun payung. Coba kita lihat historikalnya ya. Nah, di sini dia, 466 di sini dari IPO langsung turun ke bawah sampai ke dasar, lalu dia lanjut lagi, naik lagi sampai saat ini 242. Oke, harga terendah satu tahun terakhir di 160 per lembar ya di Mei tahun 2024 tahun lalu, setahun pas tahun yang lalu. Jadi naiknya udah lumayan nih. Naik sekitar 50 sampai 60% dari tahun lalu ya. Harga sekarang di 242. Jadi kalau misalnya harga mau jatuh, resiko harga turun ya. Misalnya kalian belinya di harga 242, terus kemungkinan jatuhnya bisa sampai kemana? Kemungkinan jatuhnya bisa sampai ke 210. Jadi resikonya minus 13%. Kita lihat kenapa 210, kenapa nggak 160 atau 50. Kenapa jatuhnya ke 210. Kita lihat di chart ya. Di sini ada, aku udah gambarin garis trend line ya. Merah ini adalah garis trend line dari ini ya, dari wave yang paling baru di sini nih. Setiap harga menyentuh garis merah, dia selalu mantul ke atas ya, mantul lagi. Di sini juga mantul, dan bahkan di periode yang beberapa waktu yang lalu, setiap dia nyentuh garis merah, dia mantul lagi ke atas. Jadi makanya trendline ini menjadi acuan untuk pemantulan ya, atau garis, bisa garis bahasa sederhananya itu garis support lah. Kenapa 210? Kalau misalnya dia jatuh lagi, ya misalnya akibat dari apalah ya, isu ekonomi dan lain-lain, kemungkinan akan menyentuh garis trendline lagi yang sebelah sini nih, 210 kan, benar? Jadi paling mentok 210. Dan di sini pun juga area permintaan penjualan dan pembelian. Jadi ini garis support yang cukup besar. Jadi ini pernah mentok ya di sini 220, dia turun ke 220, naik lagi. Jadi untuk selanjutnya ini ada garis trend line yang baru yang warna hijau ini. Yang ini sebagai garis support. Yang pertama, kalau misalnya dia turun mungkin akan batasnya sampai di sini 230. Kalau 230 tembus lagi kemungkinan ke 220. Kalau tembus lagi di sini paling terakhir mentok di 210. Jadi kalau meskipun dia jatuh ke 210, minusnya cuma 13% resikonya ya. Jadi kalau dia jatuh lagi ke, misalnya dia nggak 2 sampai 210 deh, dia cuma jatuh sampai ke 230, itu pun minusnya kecil banget. Jadi secara resiko harga turun itu sangat kecil. Sedangkan potensi kenaikan harga ya ke 330 itu potensinya bisa sampai 57% ke harga tertinggi satu tahun terakhir ya. Ke sini lagi nih, misalnya dia balik lagi setelah dia jatuh ke 230, dia mantul lagi, kemungkinan ya kalau misalnya ke 330 ya kemungkinan bisa kalian akan mendapatkan reward sebesar 57%. Jadi perbandingannya ya, jatuhnya kecil ya.
Sementara itu potensi kenaikannya cukup besar. Rasio perbandingan dan keuntungan sangat menarik seperti bahasa. Jadi ya, kita sudah lihat chartnya juga. Jadi ini paling pesimisnya, paling optimis dia jatuhnya ke sini, paling pesimis dia jatuh ke 210. Tapi kalau dia mau mantul, mantulnya bisa 330 atau kalau pesimisnya mantulnya ke 280. Jadi secara risk and reward sangat menarik. Oke, kita masuk ke sisi ekuitas ROE-nya di tahun ini 21% ya, di atas 20%. Ini bagus banget ya. Artinya ekuitas akan naik ke depannya akan naik sekitar 20%. Kenapa ekuitas itu bagus? ROE itu penting ya. Kenapa ROE atau ekuitas itu penting? Karena setiap laba yang dihasilkan akan menambah ekuitas dan setiap kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi setiap tahun ekuitas yang selalu naik itu bagus banget. Beli ekuitas yang naik setiap tahun yang akan menguntungkan saat investasi jangka panjang. Nah, ini aku sudah bikin ya daftarnya ya. Jadi dari tahun 2020, 2019 di IPO ya. Ekuitasnya selalu naik. Kita akan beli saham sama dengan beli ekuitas. Ini naik terus nih setiap tahun. Ini daftar yang cukup oke ya. Dan ini lebih versi lengkapnya. Jadi selain ekuitas yang naik setiap tahun, omset mereka juga naik setiap tahun. Lihat ya. 6, 7, 8, 9, 12 yang paling terakhir di 2024. Ini juga laba juga naik ya. Dari 7, 8, 9, 10, 17. Kemungkinan laba bisa naik lebih gila lagi ya. Kalau misalnya kuartal 2, 3, dan 4 konsisten di 77 miliar. Jadi secara fundamental ekuitasnya cukup baik ya. Bukan cukup baik, sangat baik. Naik terus. Bahkan terakhir di 20% laba atas ekuitasnya. Oke, lanjut. Utang jangka pendek 170 miliar ya, 174 miliar. Sementara itu aset lancarnya 503 miliar. Terdiri dari persediaan, uang kas, dan piutang. Ini aman banget. Jadi selama utang jangka pendeknya bisa dibayar dengan aset lancar mereka, ini super aman dan masih sisa banyak. Kita lihat laporan keuangannya di sini ya. Kasnya 104 miliar, piutangnya ada di sini ya. Piutang usaha ya di sini, piutang usaha. Nah, di sini digabungin mungkin 90 miliar. Piutang lain-lain kecil ya. Kita nggak hitung aja, anggap nggak ada. Ini kemungkinan 90 miliar. Persediaan ada 279 miliar. Jadi total-total 503 miliar. Apa itu aset lancar? Aset lancar adalah aset yang mudah dicairkan menjadi uang cash. Jadi sangat mudah lah, gila. Jadi kalau misalnya jual sebulan kemudian bisa langsung cair jadi cash untuk bisa bayar utang jangka pendek mereka yang sebesar 174 miliar. Oke, kita lanjut. Total utang 408 miliar masih bisa dibayar oleh aset lancar mereka yang sebesar 503 miliar. Jadi resiko mereka kecil dari sisi utang. Perbandingan modal. Modal dari utang atau bahasa finansialnya liabilitas 408 miliar. Modal dari setoran investor dan dari laba ya, akumulasi laba ya, atau bahasa finansialnya ekuitas itu senilai 1,3 triliun. Ini rasio ekuitas berbanding liabilitas yang sangat baik ya. Jadi ekuitas itu harus lebih banyak daripada liabilitas. Kenapa? Karena pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya yang sebesar 76% akan diberikan kepada investor. Sisanya yang 24% akan dibayar ke peminjam lah ya. Jadi ini keuntungannya investor dapat lebih banyak gitu. Ini rasionya sangat bagus ya. Oke, omset dan laba. Omset kuartal 1 naik ya 38% dari 312 ke 432. Laba kuartal 1 naik 106% dari 37 ke 77. Nah, kita lihat laporan keuangan. Nah, ini dia ya. Omsetnya naik ya 312 naik ke 432. Laba bersihnya naik dari 37 ke 77 miliar. Ini bagus banget. Kinerja mereka sangat bagus di kuartal 1 ini. Tandanya bisnis sedang mengalami peningkatan. Ini baiknya. Semoga ini masih tetap konsisten di kuartal-kuartal selanjutnya di tahun ini ya. Arus kas positif masuk 153 miliar. Ini petanda kesehatan keuangan yang sangat baik. Kita lihat di sini ya, arus kas selalu positif setiap tahun ya. Jadi nggak ada yang merah sama sekali. Ini keuangan mereka sangat bagus ya. Overall ini sangat bagus banget. Dividen mereka 3,1% ya per tahunnya. Wajar sama dengan bunga bank yang sekitaran 3-5% ya. PE rasio mereka 7,36 kali, murah ya, di bawah 10x. Jadi kalau misalnya PE rasio mereka aku punya
nilai sendiri. Kalau misalnya di bawah 10x, ini artinya murah. Lalu PBB rasio ya, di bawah 2x aku anggap masih murah, 1,58 ya. Kenapa dua kali? Karena perusahaan nggak mungkin dijual 1x, biasanya minimal 2x. Gitu. Jadi secara keseluruhan valuasi saham IFII ini sedang murah di harga 242 ya. Kalau turun lagi harganya berarti makin murah valuasinya. Kesimpulan opini pribadi ya. Untuk saat ini saham IFII ini cocok untuk investasi jangka panjang dan trading jangka pendek. Karena nilai ekuitasnya naik setiap tahun, kayak tadi kita udah lihat ya, naik setiap tahunnya di sini, naik setiap tahun. Lalu selanjutnya, harga saat ini di 242 sedang divaluasi yang lumayan rendah dan punya potensi naik ke harga 330. Dan juga punya ATH di 466. Kalau kita lihat chart, ya ini masih mendekati bottom lah ya, mendekati garis trendline yang warna hijau ini. Kalau misalnya dia turun di 230, beli. Kalau mau beli sekarang pun juga boleh, tapi cicil, jangan langsung masuk semua. Beli sekarang, terus kalau dia turun lagi, beli lagi, dia turun lagi, beli lebih banyak lagi. Karena di sini adalah trendline utamanya mereka di yang garis merah ini. Yang 220 pun mungkin boleh beli lebih banyak lagi lah ya. Kalau misalnya sentuh 220. Total utang juga kecil ya dibanding aset lancar, resiko kecil dari sisi utang. Rasio ekuitas lebih besar, ini bagus banget. Jadi uang yang masuk ke investor itu lebih besar daripada bayar utang. Ini bagus. Omset dan laba selalu naik setiap tahun. Tadi kita juga udah lihat ya di sini ya, chartnya selalu naik setiap tahun. Arus kas selalu positif setiap tahun. Ini alasan-alasan kenapa cocok untuk investasi jangka panjang dan trading jangka pendek. Oke, catatan. Setelah aku periksa ternyata saham ini kurang liquid. Transaksi hariannya cuma ada 74 juta di hari kemarin ya. Jadi kalau kalian punya modal yang kecil yang kisaran 50 juta bisa sih melakukan transaksi per hari itu. Tapi kalau modalnya di atas 1M, ini akan membutuhkan waktu berminggu-minggu ya. Atau berhari-hari untuk cicil beli maupun cicil jual depan. Karena seharinya itu cuma 74 juta rupiah. Jadi sulit untuk pemain bermodal besar beli beli dalam jumlah besar atau jual dalam jumlah besar. Kalau mereka mau beli itu mereka cicil. Jadi tuh cicilnya 74 juta per hari. Ini lumayan capek yang nyicil ya. Jadi kurang liquid kelemahannya di sini. Tapi kalau yang modal yang 50 juta ya itu oke sih. Pergerakan harga pun juga sangat lebar ya naik turunnya. Jadi baiknya sih beli cicil per hari atau per minggu untuk mendapatkan harga rata-rata yang memuaskan. Kalau kita lihat chartnya ini panjang-panjang lebar-lebar ya. Dari 200 misalnya dari naik dari di bawah sini lah ya, dari 243 tiba-tiba naik ke 296. Itu naik berapa persen tuh? 20% lebih lah ya. Lalu turun lagi 20% lebih. Jadi lumayan lebar. Jadi aman ya kalau kalian mau beli cicil aja, jangan beli sekaligus banyak. Jadi biar kalian bisa mendapatkan harga rata-rata yang oke. Oke ya, sekian. Jadi kesimpulannya cocok ya, cocok untuk investasi jangka panjang dan cocok untuk trading jangka pendek di bawah 1 tahun. Ini kalau kalian beli sekarang sih harganya juga lumayan oke ya. Tapi belinya jangan sekaligus semua, beli sedikit dulu. Pada saat jatuh lagi ke 230, beli lagi. Jatuh lagi ke 220, beli agak lumayan banyak. Di 200, jatuh lagi ke 210, langsung masukin semua, dijamin happy. Oke, sekian untuk video ini ya. Ini bagus banget saham EV ini. Aku rasa cukup untuk video analisa ini. Jadi kalau misalnya ada informasi yang atau ya, ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalian boleh koreksi, boleh tambahkan informasinya. Sampai jumpa di analisa video lainnya. Bye-bye.